Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki awal tahun 2024 ini, hitungannya saya terakhir mengisi tahun lalu Ustaz Yasir ya, 2023. Ini baru masuk awal tahun 2024. Saya ingin meneguhkan kembali tentang tujuan kehidupan manusia di dunia, antara keseimbangan perintah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan eksistensi kedua sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang diberikan amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi dari semua makhluk yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini, manusia diberikan amanah untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah menciptakan khalifah di atas muka bumi, dan yang diberikan amanah untuk menjadi khalifah sesuai dengan level dan kompetensinya adalah manusia. Maka dua awal penciptaan dengan dua fungsi ini harus berjalan seiringan. Pertama, kita memiliki kewajiban untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita punya amanah untuk bisa menjalankan sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Dua fungsi ini ibarat satu koin dengan dua sisi yang saling melengkapi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bagaimana keseimbangan keduanya ini akan dipertanggungjawabkan pada masing-masing kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, pada waktu itu Rasulullah bersama para sahabat, kemudian beliau bertanya, atadruna mal muflis? Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan muflis? Muflis ini dalam bahasa kita bangkrut. Qalu, kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita ya Rasulullah, man la dirhama lahu wala mata, yaitu orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya uang, wala mata, juga tidak memiliki harta. Saya kira ini kalau ditanyakan kepada kita juga sama. Yang tidak punya harta itu bangkrut, muflis. Atau yang tidak punya uang itu juga bangkrut atau muflis. Dan kalau kita berdagang tidak BAP kembali modal, itu bahasa kita juga bangkrut atau muflis. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, innal muflisa min ummati, sesungguhnya yang disebut dengan hakikat muflis atau bangkrut dari umatku adalah
Siapa mereka? Ya'ti yaumal qiyamati, mereka datang pada hari kiamat kelak, bisolatin, dengan pahala solatnya, wasiyamin, juga dengan pahala-pahala puasanya, wazakatin, juga dengan pahala-pahala zakatnya. Lihat, perhatikan bagaimana kemudian Rasulullah mengatakan hari kiamat kelak ada orang yang datang dengan segudang pahala ibadahnya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Jadi itu bagian dari indikator ciri khas orang yang muflis. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahala ibadahnya, tapi pada saat yang bersamaan wayati qad syatama hadza, dia juga membawa dosa. Apa dosa yang dia bawa? Qad syatama hadza, karena dia pernah menyakiti seseorang. Ini urusan sakit menyakiti, ini hubungan kita hablum minan nas. Kalau tadi kita membawa kekuatan sepenuhnya dengan pahala-pahala kita karena hablum minallah yang kita jaga, yang kita sebut dengan ibadah, mulai dari sholat, puasa, zakat, dan perintah-perintah lainnya. Tapi dia pada saat yang bersamaan juga datang dengan dosa-dosa yang dia tidak perhatikan terhadap hubungannya dengan sesama manusia, hablum minan nas. Kenapa? Karena dia membawa dosa pernah menyakiti, mencaci seseorang. Wa qadzafa hadza, dia juga membawa dosa karena memfitnah seseorang. Ini juga urusannya hablum minan nas. Wa akala mala hadza, dia juga membawa dosa karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini juga hubungannya hablum minan nas. Wa safaka dama hadza, kemudian dia juga membawa dosa karena menumpahkan darah orang lain. Ini juga urusannya hablum minan nas. Wa daraba hadza, dia juga membawa dosa karena pernah memukul orang lain. Jadi urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bawa sempurna pada hari kiamat, dan begitu kita membanggakan dengan urusan ibadah kita, tapi kita lalai dengan sisi kita terhadap manusia, hubungan kita dengan manusia-manusia di atas permukaan bumi ini selaku khalifah, sehingga kemudian kita datang membanggakan dengan pahala-pahala kebaikan-kebaikannya dengan ibadah, sementara pada saat yang bersamaan dia datang dengan membawa dosa-dosa karena tidak baik hubungannya dengan manusia lainnya. Lalu bagaimana? Fayu'ta hadza min hasanatihi, kemudian dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang dia perlakukan tidak sesuai dengan koridor perintah agama secara syariat, yang pernah dia sakiti, yang pernah dia caci, yang pernah dia makan hartanya dengan cara yang batil, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia pukul, yang pernah dia zolimi, akan dipertemukan. Kemudian diapakan? Fayu'ta hadza min hasanatihi, dosa dia dengan orang-orang yang disakitinya tadi akan dibarter dengan kebaikan-kebaikan ibadahnya yang dia kumpulkan semasa hidupnya. Wa hadza min hasanatihi, dan begitu seterusnya. Jadi antri itu yang urusan kita dengan hablum minan nas tadi, kalau tidak sesuai syariat dia antri meminta keadilan. Dan begitu seterusnya, begitu ada yang komplain dibarter dosanya tadi dengan pahala ibadahnya tadi. Begitu ada lagi yang komplain dibarter lagi dengan pahala yang dia kumpulkan dari ibadahnya. Begitu seterusnya, semua orang-orang yang pernah dia perlakukan secara tidak baik atau zolim di atas permukaan bumi akan dipertemukan, dan dia akan diambil kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala ibadahnya untuk dibarter dengan dosa-dosa yang dia perlakukan kepada orang lain tadi. Sampai pada saat fa'in faniyat, kata Rasulullah, seandainya
pahala-pahala ibadahnya tadi fana, habis. Fa'in faniyat, dari pahala-pahala hasanati tadi habis, qabla ayuk doma alaihi, sebelum ketetapan atau ketentuan atau perkara-perkara yang terkait dengan dirinya belum selesai. Jadi kalau bahasa kita, pahala ibadahnya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan kebaikan lainnya sudah habis, sementara urusannya dengan dosa yang muamalah tadi belum selesai. Lalu bagaimana? Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka dosa-dosa kepada orang lain tadi dibebankan kepada dirinya, diambil. Sudah nggak ada pahala kebaikannya dari ibadah-ibadahnya. Kemudian orang yang memiliki masalah dengan dirinya, dosanya diberikan kepada dirinya. Sudah nggak dibarter lagi karena sudah habis pahala-pahala ibadahnya. Lalu bagaimana akhirnya? Summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Ini yang kata Rasulullah SAW, muflis, yang disebut orang bangkrut karena hanya memperhatikan sisi dari ibadahnya saja, sementara dia lalai terhadap hablum minan nas, bagaimana harus berlaku baik kepada manusia, bagaimana harus berhubungan baik dengan manusia-manusia lainnya. Artinya dari hadis Rasulullah ini menjadi jelas bagi kita bahwa penciptaan kita sebagai makhluk di muka bumi dengan dua fungsi utama, jangan sampai salah satu di antaranya kita lalaikan. Kita sibuk dengan urusan ibadah sementara kita lalaikan syariat-syariat kita, bagaimana harus bermuamalah dengan sesama manusia. Dua-duanya ini ibarat dua sisi koin yang saling melengkapi, dan keduanya ini harus tetap kita jalankan sempurna sebagaimana syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sebuah proses pembelajaran perjalanan yang saya alami awal tahun ini, saya melihat bagaimana ada sebuah negara begitu indahnya mengatur secara perundang-undangan hukum negara hubungan manusia dalam koridornya khalifah di muka bumi. Saya 14 hari kemarin di Inggris melihat begitu indahnya di Inggris itu peraturan kehidupan di sana. Sebelumnya saya pernah ke Kuwait, sama. Ini dua negara yang mata uangnya paling tinggi di dunia. Jadi kalau kita pergi ke Kuwait, uang rupiah kita itu tidak ada harganya. Naik taksi PP itu bisa 1 juta dalam waktu yang singkat dan jaraknya dekat. Karena 2011 itu 1 dinar Kuwait itu nilainya 30.000. Jadi kalau kita bawa uang 1 juta ditukar cuma 32 dinar Kuwait. Sementara sekali makan di sana 16 dinar, 17 dinar. Jadi kalau kita tukar 1 juta itu cuma 2 kali makan pagi dan makan malam. Tapi perbedaannya sangat jauh. Kuwait memiliki ekonomi yang luar biasa karena negaranya kaya raya, bukan karena peraturan perundang-undangannya atau struktur kenegaraannya. Bahkan kalau kita ke Kuwait, tidak ada orang Kuwait jadi tentara, semua tentaranya adalah tentara bayaran dari Afrika, dari Amerika dan negara-negara sekitarnya. Saking kayanya tentara bayar. Jadi warga negara sana disubsidi. Segala aktivitas ekonominya karena negaranya kaya, maka rakyatnya sejahtera. Tapi berbeda dengan Inggris, tidak sekaya Kuwait, tapi mata uangnya juga terbesar 5 dunia. 1 pound sterling sekarang menyentuh 20.000 rupiah, 19.900. Jadi kalau kita bawa uang 5 juta itu cuma 250 pound sterling. Kalau habis sholat begini karena suhunya sangat dingin,
-2, -4 awal tahun ini. Kita masuk ke warung kopi dengan makan roti bertiga itu 27 pound sterling. Jadi makan roti, nah di sini nih kayak ada kopi sama makanan ringan itu hampir 900.000 Pak, mampir habis sholat untuk menghangatkan badan. Tapi yang luar biasa dari negeri ini adalah urusan muamalahnya, Masya Allah, luar biasa. Di jalanan kalau sudah ada lampu prioritas pejalan kaki di situ, saya ditegur sama sesama teman orang Indonesia, Ustadz Daniar ndak usah toleh kanan toleh kiri, itu di jalan raya Pak, tidak usah lihat kanan kiri Ustadz Daniar, jalan saja, mobilnya otomatis berhenti. Kita tetap aja orang Indonesia sudah terbiasa kalau mau nyebrang ke kanan ke kiri kan, meskipun sudah diberitahu nggak usah lihat kanan kiri, karena prioritas di sana adalah pejalan kaki. Jadi begitu ada orang jalan dari jauh, mobil yang mau lewat itu otomatis mengerem, karena skala orang prioritas pejalan kaki, dia otomatis kalau ada lihat orang mau nyebrang berhenti. Jadi di sana itu nggak ada orang toleh kanan toleh kiri kalau di situ ada lampu prioritas pejalan kaki. Kalau orang Indonesia tetap nggak percaya, sudah diberitahu gitu tetap aja lihat kanan lihat kiri begitu. Dan mahasiswa kita yang studi lanjut di sana rata-rata mendapatkan beasiswa dan anaknya cerdas-cerdas luar biasa. Saya menemukan satu orang anak Samarinda. Dari Samarinda ke Kutai ini berapa jam Pak ya? 7 jam. Berapa Pak? 1 jam masih ke Kutai. Saya tanya, bagaimana Mas Abi kok sampai ke London? Dia menyebutkan, bapak saya meninggal pada waktu saya SMK kelas 2. Kemudian ibunya menyatakan, nak, jangan punya cita-cita ingin kuliah, karena ibu tidak sanggup untuk membiayai kamu melanjutkan studi, padahal dia punya 2 adik lagi yang masih sekolah. Cerdasnya anak ini, karena sudah diultimatum sama ibunya bahwa dia tidak bisa melanjutkan kuliah, maka dia berpikir hanya prestasi yang bisa memberikannya dia jalan untuk bisa melanjutkan kuliah, karena harus mendapatkan beasiswa. Anak kelas 2 SMK. Maka dia belajar bersungguh-sungguh, kemudian mendapatkan jalur prestasi beasiswa karena kesungguhannya. Ini mestinya anak-anak Indonesia seperti ini, tidak ada jalan kecuali dirinya yang bisa menentukan bahwa selama ada kemauan di situ ada jalan. Dia mendapatkan beasiswa prestasi ke Universitas Gadjah Mada, jurusan teknik. Dari beasiswanya dia dapat membantu penghidupan ibu dan anak-anaknya dan adik-adiknya. Selesai S1 di UGM, dia berprestasi juga, mendapatkan kesempatan beasiswa di London di jurusan yang sama, tapi tekniknya bukan teknik biasa, teknik pesawat terbang. Jadi kalau jurusan Habibie dulu menemukan Mr. Crack itu ketika landing dan take off itu ada keretakan yang potensial dalam tubuh pesawat, itu diselesaikan oleh B.J. Habibie cracknya. Kalau dia di crack yang sama juga, tapi urusannya kehausan, haus. Jadi ada spare part pesawat itu yang masanya jangan menunggu retak, karena digunakan dalam waktu yang lama harus diganti sebelum retak, itu bidangnya. Dan dia sekarang sedang mendesain bersama timnya untuk pesawat dengan penumpang 8 orang. Anak Samarinda dari Kutai, dari keluarga orang yang tidak mampu, sekarang ada di Inggris. Kemarin ikut berkeliling dengan saya di perusahaan terbesar dunia pesawat, di Airbus. Saya bangga sekali dengan anak-anak seperti ini, luar biasa. Di sana di Inggris, anak-anak kita yang beasiswa mendapatkan, selain di dalam negeri dan luar negeri, mendapatkan kafaah, bantuan beasiswa yang luar biasa. Kalau kita berangkat sendiri dengan biaya modal bayar sendiri, kosnya terlalu besar. Untuk satu kamar saja per bulan 300 pound sterling. Itu kalau di Indonesia 3 kali 2 sekitar 6 juta Pak.
satu kamar kos setiap bulan. Kalau bawa keluarga sekitar 1.400 ngontrak rumah 2 kamar. 1.400 itu kalau dalam jumlah rupiah sekitar 28 juta. Tapi di sana karena negaranya tadi, maka disebut negara maju. Dengan negara berkembang itu berbeda. Pekerjaan itu terbuka lebar. Jadi kalau ada menemani suaminya studi S3 di sana, istrinya tidak belajar, tidak kuliah, akan dipanggil oleh negara dan diberikan pekerjaan. Luar biasa. Jadi tidak ada orang nganggur di sana karena tidak bekerja, tapi ada orang peminta-minta. Di Indonesia ada orang peminta-minta, di sana juga ada orang peminta-minta. Artinya orang peminta-minta di sana itu bukan tidak mau bekerja, tapi memang dasarnya adalah pemalas. Orang yang tidak punya memiliki masa depan, kenapa diberi pekerjaan A tidak mau, diberi pekerjaan B tidak mau, beri pekerjaan C tidak mau, dan enaknya memang meminta-minta. Maka dia duduk di jalanan hanya untuk menyadungkan tangan karena negara mengurusinya sudah tidak mampu, tidak mau bekerja. Memang itu kategori peminta-minta di sana, yang orang-orang memang tidak mau bekerja. Itu terlihat bagaimana negara maju punya perundang-undangan, punya sistem negara yang melindungi masyarakatnya sepenuhnya. Jadi sakit segera diberi fasilitas kesehatan tanpa ditanya dia punya akses asuransi atau lain sebagainya. Mobil di atas rata-rata. Di sini kalau Ferrari itu dimasukkan di garasi, di lap, keluarnya setahun sekali. Misalnya Ferrari, Lamborghini itu parkir sembarangan aja. Taksi Uber yang kita di sini pakai mobil-mobil Avanza, Xenia, di sana BMW, Mercy, taksi-taksinya. Kalau kita van di sini L300, kalau mau berangkat ke Penajam, di sana vannya BMW Mercy yang biasa kita lihat dipakai pejabat, di sana dipakai taksi. Itu begitu. Urusan muamalah tadi saya sebutkan, urusan muamalah tadi begitu diperlakukan dan diterapkan dalam sebuah dimensi negara yang luar biasa. Maka negara yang memiliki struktural tata kelola sebuah negara yang mempertimbangkan unsur manusianya tadi menjadi sebuah prioritas, harus sejahtera, harus mapan dan lain sebagainya, itu memang jauh berbeda dengan negara-negara berkembang. Dan kita termasuk salah satu negara-negara yang berkembang tahapnya dalam skala dunia internasional. Maka kita berharap dalam pilpres kita memilih pemimpin yang kita anggap memiliki kompetensi yang baik. Saya kira urusan pilpres nyobros nomor berapapun sudah selesai di mata jamaah Masjid Syuhada ini. Masing-masing sudah punya pilihan dan ketetapan hati, tinggal kemudian istiqomah mendoakan bahwa pilihannya adalah pilihan terbaik untuk masa depan negara bangsa kita, sehingga kita bisa bergeser minimal dari negara berkembang menjadi negara maju, belajar menjadi negara maju agar kehidupan kita bisa sejahtera, karena urusan muamalah hablum minan nasnya tadi bisa ditetapkan dengan syariat-syariat dan bisa dijalankan dengan sesuai ketentuan-ketentuan agama yang kita anut dengan sebaik-baiknya. Mengharapkan kita menjadi orang-orang yang tidak muflis tadi, ya, bukan termasuk kategori orang-orang yang bangkrut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita sibuk dengan urusan ibadah kita, kita sibuk dengan urusan puasa kita, sholat kita, zakat kita. Pada saatnya dihisab, nanti kita membawa urusan-urusan muamalah karena kita membiarkan tetangga kita menangis kelaparan, membiarkan saudara kita tidak maju dan tidak berkembang, membiarkan orang-orang lain di sekitar kita karena keterbatasan kita untuk bisa menegakkan hablum minanas sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Mengingatkan bagaimana pada masa Umar bin Khattab bahwa seorang pedagang tanpa fikih tijarah atau fikih muamalah tadi tidak boleh masuk ke pasar.
Jadi kalau sekarang pedagang ditanya, kamu tahu tidak bagaimana syariat agama dalam jual beli? Tidak tahu. Maka pada Khalifah Umar bin Khattab tidak boleh jadi pedagang, tidak boleh masuk pasar. Itu intinya, urgensinya adalah urusan muamalah kita harus selesai sesuai dengan syariat, sehingga pada masanya pertanggungjawaban kita terhadap urusan ibadah dan muamalah kita dapat memberikan kebaikan untuk kita pada masanya hari kiamat kala. Semoga yang singkat ini menjadi pembelajaran buat kita bersama bahwa dua sisi kehidupan kita, urusan ibadah dan urusan muamalah, dua-duanya menjadi prioritas yang harus sejalan seiringan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita secara seimbang pada usia kita hingga pada masanya masing-masing kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.